Salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan kriteria pemilihan dan penggunaan metode mengajar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu adalah saya sendiri, Luciana Damanik, Ibu Iskaria Simarmata, dan juga Ibu Silalahi. Pertama-tama, kita harus mengetahui hakikat metode mengajar dalam pembelajaran. Metode mengajar merupakan salah satu komponen dalam kegiatan pembelajaran karena untuk mencapai tujuan pembelajaran maupun dalam upaya membentuk kemampuan siswa, diperlukan adanya suatu metode atau cara mengajar yang efektif. Dalam memilih dan menerapkan metode mengajar, guru harus mengutamakan untuk melakukan tindakan. Bagaimana caranya membelajarkan siswa supaya efektif dan maksimal dalam melakukan proses pembelajaran maupun memperoleh hasil belajar. Kita dapat melihat prinsip dalam penggunaan metode mengajar yang berkaitan dengan faktor perkembangan siswa. Metode mengajar yang harus kita punya harus memungkinkan membangkitkan rasa ingin tahu siswa lebih jauh terhadap materi pelajaran. Dapat memungkinkan juga untuk memberi peluang berekspresi yang kreatif dalam aspek seni. Selanjutnya, siswa juga dapat belajar melalui pemecahan masalah. Siswa diberi kesempatan untuk selalu menguji kebenaran sesuatu. Metode mengajar juga harus memungkinkan siswa untuk melakukan penemuan dalam bentuk inquiry terhadap sesuatu topik permasalahan. Selanjutnya, siswa mampu menyimak dan juga belajar secara mandiri. Siswa juga mampu untuk belajar secara bekerja sama. Dan yang terakhir, metode mengajar harus memungkinkan siswa untuk lebih termotivasi dalam belajarnya. Faktor-faktor yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan metode mengajar. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa. Tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa merupakan pernyataan yang diharapkan dapat diketahui, disikapi dan atau dilakukan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Untuk lebih dalam kita memahami tujuan pembelajaran dan kompetensi siswa, kita harus melihat kembali tujuan pembelajaran. Dapat dilihat dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, kita harus memperhatikan karakteristik bahan pelajaran atau materi pelajaran. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode mengajar adalah karakteristik bahan pelajaran. Ada beberapa aspek yang terdapat dalam materi pelajaran. Aspek tersebut terdiri dari aspek konsep, aspek prinsip, aspek proses, aspek nilai, aspek fakta, aspek keterampilan intelektual, dan aspek keterampilan psikomotor. Selanjutnya adalah waktu yang digunakan. Pada pemilihan metode mengajar, kita juga harus memperhatikan alokasi waktu yang tersedia dalam jam pelajaran. Ada beberapa metode pengajaran yang relatif banyak menggunakan waktu, seperti metode pemecahan masalah dan inquiry. Penggunaan metode ini sangat kurang tepat jika digunakan pada jam pelajaran yang alokasi waktunya relatif singkat, sehingga penguasaan materi tidak akan optimal. Demikian pula dengan pembentukan kemampuan siswa. Selanjutnya, yang kita perlu perhatikan yaitu faktor siswa. Aspek yang berkaitan dengan faktor siswa, terutama pada aspek kesegaran mental. Dalam hal ini faktor antusias dan kelelahan. Dan juga kita juga perlu memperhatikan jumlah siswa dan
kemampuan siswa. Selanjutnya, kita perlu memperhatikan fasilitas media dan sumber belajar. Supaya memperoleh hasil belajar yang optimal, maka setiap peristiwa pembelajaran harus dirancang secara sistematis dan sistemik. Prinsip-prinsip belajar yang dijadikan landasan dalam pembelajaran diantaranya adalah ketersediaan fasilitas media dan sumber belajar. Maka tidak mungkin kita melakukan suatu pembelajaran seperti contoh kita ingin menampilkan video menggunakan proyektor, sedangkan di sekolah kita tidak menyediakan fasilitas proyektor. Kita dapat mengambil alternatif lain untuk memberikan materi kita. Selanjutnya, fungsi penggunaan metode belajar ditinjau dari segi prosesnya. Ada 4, yaitu sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan pembelajaran atau membentuk kompetensi siswa, sebagai gambaran aktivitas yang harus ditempuh oleh siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan alat penilaian pembelajaran. Yang terakhir adalah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan bimbingan dalam kegiatan pembelajaran. Apa sih pentingnya metode mengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran maupun membentuk kemampuan siswa? Guru dapat memilih sendiri metode mengajar mana yang dianggap sesuai dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran maupun pembentukan kemampuan siswa. Untuk memudahkan pemilihan metode mengajar, guru harus memahami tujuan pembelajaran maupun kompetensi yang akan ditempuh siswa. Di samping itu, guru juga harus memahami karakteristik metode mengajar yang akan dipilih, sekaligus memahami dampak kemampuan dari metode tersebut. Selanjutnya, kita akan mengenalkan jenis-jenis metode mengajar dan hubungannya dengan pengalaman belajar. Ada beberapa jenis metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah. Pada metode ini, siswa dituntut untuk menyimak dan mendengarkan guru yang menjelaskan. Dengan pengalaman tersebut, diharapkan siswa dapat menganalisis dan mengkaji ceramah guru dan mampu menjelaskan kembali konsep, prinsip, dan fakta dari materi yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah metode diskusi. Metode ini digunakan dalam pembelajaran kelompok yang melibatkan beberapa siswa untuk menyelesaikan tugas atau permasalahan. Dengan pengalaman ini diharapkan siswa dapat bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan. Siswa dapat berperan sebagai pemimpin ataupun anggota dan berlatih untuk mengeluarkan ide atau pendapatnya. Selanjutnya adalah dengan metode simulasi. Kegiatan pembelajaran bisa juga diterapkan pada pembelajaran kelompok dan biasanya dilakukan pada kelas tinggi di sekolah dasar. Metode ini merujuk pada proses pembelajaran yang bersifat pura-pura atau simulasi pada kegiatan yang bukan sebenarnya terjadi. Pada metode ini, siswa dituntut untuk berimajinasi. Selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Pada metode ini menuntut perhatian siswa yang terfokus pada objek yang akan didemonstrasikan. Pengalaman yang siswa peroleh dari metode ini adalah memperhatikan proses atau prosedur yang sistematis, mempraktikkan keterampilan secara proses menggunakan alat atau bahan yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu metode eksperimen. Metode ini bisa dijalankan bersamaan dengan demonstrasi. Yang membedakan adalah melalui eksperimen yang dilakukan melalui percobaan atau mencoba sesuatu serta mengamati prosesnya. Pengalaman yang diperoleh siswa adalah siswa dapat membandingkan hasil eksperimen dengan yang lain dan berdiskusi apabila ada perbedaan atau terjadinya kemungkinan kekeliruan. Selanjutnya
adalah metode karya wisata. Metode ini merupakan aktivitas pembelajaran outdoor atau di luar lingkungan sekolah. Pada metode ini, siswa diberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman nyata. Seperti contoh, datang ke museum sejarah. Siswa dapat langsung mendapat gambaran tentang sejarah yang disediakan atau yang ada di museum tersebut. Yang terakhir yaitu metode pemecahan masalah. Metode ini terkait dengan metode yang lainnya, di mana pengalaman yang siswa peroleh yaitu siswa mampu berpikir kritis untuk memecahkan masalah, serta mengambil keputusan atas pilihan alternatif untuk memecahkan masalah tersebut. Dan juga siswa dapat menerapkan ide-ide yang telah disampaikan. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai kriteria pemilihan dan penggunaan metode mengajar.